Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa, nomor absen 21, dengan nomor NIM 213-830-22082, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Urgensi Akhlak Tasawuf dalam Kehidupan Masyarakat Modern. Tasawuf memiliki relevansi dan signifikansi dengan problem manusia modern, karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah. Sekaligus, tasawuf dapat dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf akhlaki, dan dapat memuaskan dahaga intelektual melalui lapisan sosial manapun dan di tempat manapun. Secara fisik, mereka menghadap ke satu arah, yaitu kiblat. Dengan secara rohaniah mereka berlomba-lomba menempuh jalan tarekat melewati makomat dan ahwal menuju pada kedekatan, bahkan fana dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Ketertarikan manusia modern pada dunia spiritual pada intinya ingin mencari keseimbangan baru dalam hidup. Eksistensialisme misalnya memandang manusia pada dasarnya ingin kembali pada kemerdekaan dan kebebasannya yang telah tereduksi dan terpenjara dalam kehidupan saintifik, materialistik dan sekularistik dunia modern yang melelahkan. Hasil penelitian di sini yang pertama yaitu konteks tasawuf dalam perbaikan akhlak di masyarakat modern. Kata tasawuf mempunyai dua arti. Yang pertama, berakhlak dengan segala akhlak yang mulia, yaitu mahmudah, dan menghindarkan diri dari segala macam akhlak yang sudah tercela, yaitu mazmumah. Dan kedua, yaitu perhatian seseorang terhadap dirinya dan hanya ada bersama Allah. Pengertian yang pertama itu biasanya dipakai untuk para sufi yang berada permulaan jalan, sedangkan pengertian yang kedua dipakai untuk para sufi yang telah mencapai tahap akhir dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ajaran Islam, berdasarkan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan akhlakul karimah adalah faktor penting dalam membina suatu umat atau membangun suatu bangsa. Suatu pembangunan telah ditentukan semata dengan faktor kredit dan investasi materi. Betapapun melimpahnya kredit dan besarnya investasi, bahwa manusia pelaksanaannya tidak memiliki akhlak niscaya, segalanya akan berantakan akibat penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, program utama dan perjuangan pokok dari segala usaha ialah pembinaan akhlak yang mulia dan harus ditanamkan kepada seluruh lapisan dan tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat atas sampai ke lapisan bawah. Dan para lapisan atas itulah yang pertama-tama wajib memberikan teladan terbaik bagi masyarakat dan rakyat. Perkataan akhlak berasal dari perbendaharaan istilah-istilah Islamologi. Istilah lain yang mirip dengan kata akhlak ialah moral. Hakikat pengertian antara keduanya sangat berbeda. Moral berasal dari bahasa Latin yang mengandung arti perbuatan lahiriah. Seorang yang punya moral saja boleh diartikan seseorang karena kehendaknya sendiri berbuat sopan, atau kebajikan karena sesuatu motif materi, atau ajaran filsafat moral semata-mata sifatnya sangat sekuler duniawi. Sikap itu biasanya ada selama ikatan-ikatan materi itu ada termasuk di dalamnya penilaian mata manusia, yaitu ingin memperoleh kemasyhuran dan pujian dari manusia. Berbeda dengan akhlak, ia adalah perbuatan suci yang terbit dari lubuk jiwa yang paling dalam. Karenanya mempunyai kekuatan yang hebat dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali berkata, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa. Daripadanya timbul perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Akhlak Islam ialah suatu sikap mental dan perilaku perbuatan yang luhur, mempunyai hubungan dengan Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua yaitu tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern.
Menurut Sayyid Hussein An-Nasr, bangsa barat bosan dengan segala kemewahan yang materialis. Mereka tidak mengetahui hakikat tujuan hidup. Mereka mulai mencari-cari nilai rohani, karena itu perlu dihidupkan spiritualisme. Di sini, tasawuf dengan ajaran rohani dan akhlak mulianya dapat memainkan peranan penting, yaitu tasawuf ibarat nafas yang memberikan hidup, yang memberi semangat pada seluruh struktur Islam, baik dalam perwujudan sosial maupun intelektual atau spiritualitas. Spiritualitas terutama yang bersumber dan terinspirasi dari ajaran Islam tasawuf dan merupakan fenomena yang menarik perhatian, dan bahkan banyak yang meramalkan akan menjadi tren di abad ke-21. Ramalan ini sangat beralasan karena sejak akhir abad ke-20 mulai terjadi kebangkitan spiritual di mana-mana. Kebangkitan spiritual itu merupakan fenomena global yang terjadi di mana-mana dan di masyarakat barat maupun di dunia Islam. Di dunia barat, kecenderungan untuk kembali pada spiritualitas yang ditandai dengan semakin merebaknya gerakan fundamentalisme agama dan kerohanian. Terlepas dari gerakan ini menimbulkan persoalan psikologis maupun sosiologis. Sementara di kalangan umat Islam ditandai dengan berbagai artikulasi keagamaan seperti fundamentalisme Islam yang sangat eksoternik dan literalistik. Memang menjadi fenomena yang menarik bahwa di tengah habitat kemajuan ilmu teknologi, orang cenderung lari ke pencarian spiritual. Hal ini menjadi pertanda urgensi dan signifikansi tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern, yaitu ada beberapa faktor yang menandai arti penting tasawuf bagi kehidupan manusia modern. Pertama, tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri. Pada setiap manusia, tasawuf adalah potensi ilahiyah yang berfungsi diantaranya untuk mendesain corak sejarah peradaban dunia, dan tasawuf dapat mewarnai segala aktivitas baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Kedua, tasawuf berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang mengarah pada dekadensi moral dan anomali nilai-nilai. Ketiga, tasawuf memiliki relevansi dan signifikansi dengan problem manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah. Ketertarikan manusia modern pada dunia spiritual pada intinya ingin mencari keseimbangan baru dalam hidup yang eksistensialisme, misalnya memandang manusia pada dasarnya ingin kembali pada kemerdekaan dan kebebasannya yang telah tereduksi dan terpenjara dalam kehidupan saintifiknya, materialistik, mekanistik, dan sekularistik dunia modern yang melelahkan. Kehidupan dalam eksistensialisme tersebut dapat dicapai apabila manusia senantiasa melakukan transenden secara terus-menerus. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.